Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hoyeriga, NIM 2018-13046, mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 3A dari Stika Swijaya Husada. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kanker payudara atau disebut juga dengan CA Mamae. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memasuki materinya. Baik, yang pertama ada definisi. Kanker payudara adalah adanya proliferasi keganasan sel epitel membatasi ductus atau lobus payudara menurut French dan Wilson 2014. Yang kedua ada anatomi payudara. Yang kedua ada anatomi fisiologi. Yang pertama ada anatomi payudara. Payudara dewasa terletak pada setiap sisi sternum dan meluas sehingga antara kosta kedua dan keamanan secara vertikal dan antara tepi sternum sampai dengan linea aksilaris media secara horizontal. Yang kedua fisiologi. Payudara mengalami 3 macam perubahan yang dipengaruhi hormon perubahan. Pertama, dimulai masa hidup anak melalui masa pubertas, lalu masa fertilitas sampai klimakterium. Selanjutnya yang ketiga ada faktor resiko dari kanker payudara. Yang pertama, sekitar 90% kanker payudara terjadi pada wanita dan beresiko semakin dan wanita beresiko berdasarkan perubahan usia. Yang kedua, riwayat pribadi tentang kanker payudara. Yang ketiga, riwayat keluarga dan genetik. Yang ketiga, ada patofisiologi dari kanker payudara. Jadi, kanker payudara memperlihatkan proliferasi keganasan sel epitel membatasi ductus atau lobus payudara. Pada awalnya hanya terdapat hiperplasi sel dengan perkembangan sel-sel yang eptikal. Lalu di sini ada pathway dari kanker payudara. Berawal dari produk darah yang terinfeksi, lalu cairan tubuh, dan selanjutnya ke perinatal dan terjadi HIV. Dari HIV ini dapat menimbulkan yang pertama infeksi makrofag, lalu memasuki limfosit T, lalu menginfeksi limfosit CD dan menimbulkan rectus sel D. Yang ketiga, antibodi menurun, respon antibodi menurun, daya tahan tubuh menurun, dan muncullah tubuh rentan terhadap infeksi sehingga menimbulkan pneumonia, pneumocystis cardina, suhu tubuh, lalu demam dan anoreksia atau mual muntah, dan terjadi perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu keadaan yang kedua yaitu herpes simplex menyerang mulut, esofagus, genital, dan rekta. Lalu terjadi gangguan infeksi interaksi sosial. Yang ketiga, jumlah leukosit, terjadi demam dan resti infeksi. Yang keempat, sarkoma, papasi bercak putih di mulut, terjadi resti kurang volume cairan. Lalu selanjutnya di sini ada jenis kanker payudara. Yang pertama ada kanker payudara invasif. Yang kedua ada penyakit Paget. Yang ketiga ada kanker payudara inflamasi. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari kanker payudara. Yang pertama, terjadi infeksi puting susu, adanya penyakit Paget. Kanker payudara umumnya terjadi pada payudara sebelah kiri, penonjolan vena yang meningkat. Selanjutnya ada stadium klinis pada kanker payudara. Ada stadium 0, 1, 2A, dan 2B. Selanjutnya ada penata laksanaan medis pada kanker payudara. Ada yang pertama ada pembedahan, radioterapi, dan terapi sistemik. Yang selanjutnya ada komplikasi pada kanker payudara. Yang pertama ada metastasis hati, metastasis paru-paru, asites maligna, hiperkalasemia, efusi pleura, dan efusi perikardium. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik pada kanker payudara yaitu mamografi, MRI, biopsi, ultrasonografi, doktografi. Selanjutnya ada sound keperawatan pada kanker payudara. Yang pertama ada pengkajian, aktivitas atau istirahat. Gejalanya
ketidakefektifan aktivitas yang melibatkan pengulangan. Yang kedua ada makanan atau cairan. Gejalanya kehilangan nafsu makan atau adanya penurunan berat badan. Selanjutnya ada diagnosis keperawatan. Yang pertama, ansietas berhubungan dengan krisis situasi. Yang kedua, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan gangguan sirkulasi. Yang ketiga, nyeri kronis berhubungan dengan agen pencedera atau kanker payudara. Yang ketiga, harga diri rendah situasional berhubungan dengan gangguan citra tubuh. Yang keempat, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Yang kelima, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Selanjutnya di sini ada perencanaan kanker payudara. Diagnosa pertama, ansietas berhubungan dengan krisis situasi. Kriteria hasilnya secara konsisten laporkan adanya kecemasan dan secara konsisten mampu mengontrol cemas. Selanjutnya intervensinya. Diagnosa pertama, yakin informasi pasien tentang diagnosis. Harapan intervensi pembedahan dan terapi yang akan datang. Perhatikan adanya penolakan atau ansietas ekstrim. Rasionalnya memberikan dasar pengetahuan perawat untuk menguatkan kebutuhan informasi dan membantu untuk mengidentifikasi pasien dengan perhatian khusus. Diagnosa kedua yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan gangguan sirkulasi. Kriteria hasilnya yaitu tidak terganggunya integritas kulit, tidak terganggunya sensasi, tidak terganggunya perfusi jaringan, dan tidak ada nekrosis. Selanjutnya intervensi untuk diagnosis kedua yaitu kaji balutan dan luka untuk jumlah karakteristik drainase. Rasionalnya penggunaan balutan tergantung luas, pembedahan, dan tipe penutupan luka. Diagnosa ketiga, nyeri kronis berhubungan dengan agen pencedera atau kanker payudara. Kriteria hasilnya secara konsisten melaporkan nyeri terkontrol, serta konsisten menggunakan analgesik yang direkomendasikan, dan secara konsisten menggunakan tindakan pengurangan atau nyeri tanpa analgesik. Kriteria hasilnya intervensi untuk diagnosa ketiga yaitu kaji keluhan nyeri dan perubahan sensori, catat lokasi, durasi, dan intensitas atau skala 0-10. Diagnosa keempat yaitu harga diri rendah situasional berhubungan dengan gangguan citra tubuh. Kriteria hasilnya yaitu konsisten positif verbalisasi penerimaan diri dan konsisten positif penerimaan keterbatasan. Intervensi diagnosa keempat, identifikasi masalah peran sebagai wanita, istri, ibu, wanita, karir, dan seterusnya. Rasionalnya dapat menyatakan bagaimana pandangan diri pasien telah berubah. Diagnosa kelima, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Kriteria hasilnya yaitu secara konsisten mempertahankan kekuatan otot. Intervensi untuk diagnosa kelima yaitu tinggi lengan yang sakit. Rasionalnya meningkatkan aliran balik vena, mengurangi kemungkinan limfedema. Diagnosa keenam yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Kriteria hasilnya yaitu pencegahan yang banyak mengenai tanda dan gejala penyakit. Intervensi diagnosa keenam yaitu kaji proses penyakit, prosedur pembedahan, dan harapan yang akan datang. Rasionalnya memberikan pengetahuan dasar di mana pasien dapat membuat pilihan berdasarkan informasi, beradaptasi dalam radiasi program kemoterapi. Selanjutnya di sini ada pelaksana. Pelaksana adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Komponen tahap implementasi diantaranya sebagai berikut: tindakan keperawatan mandiri, tindakan keperawatan kolaboratif. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah hasil yang didapatkan dengan menyebutkan item-item atau perilaku yang dapat diamati dan dipantau untuk menentukan apa hasilnya sudah tercapai atau belum dalam jangka waktu yang telah ditentukan menurut Doges 2010.
Menurut Asmandi, evaluasi terdiri dari 2 jenis, yaitu evaluasi proses atau formatif, dan yang kedua evaluasi hasil atau sumitatif. Jadi kesimpulannya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Dari hasil pengkajian yang dilakukan pada pasien Ibu A yang mengalami kanker payudara metastase, didapatkan keluhan sebagai berikut. Pasien mengalami edema dengan grade IP pada tangan kiri dan grade 1 pada tangan kanan, dan kedua kaki didukung dengan hasil pemeriksaan albumin 2,5 gram per dl dan protein total 4,8 gl per dl. Selain itu, pasien tidak nafsu makan. Pasien hanya makan 2 kali sehari dengan porsi yang dihabiskan hanya 2 sendok makan dan LLA 29,2 cm. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan sekian dari saya.